Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Aji Saputra dari Prodi Sistem Informasi kelas C dengan NIM 202053143. Di sini saya akan menerangkan pertemuan 9, yaitu konsep dasar analisa bisnis perusahaan. Agenda yang akan kita bahas yaitu konsep dasar akuntansi dan analisis laporan keuangan, jenis laporan keuangan, dan analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan atau financial statement analysis, yaitu analisis yang dilakukan guna menguji keterkaitan angka-angka akuntansi dan tren angka tersebut dalam periode waktu tertentu. Apa hal itu harus dilakukan? Karena untuk menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan masa lalu, masa sekarang, dan prediksi yang akan datang. Lalu untuk menilai kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan. Next. Analisis bisnis. Analisis bisnis menjadi dua, evaluasi prospek dan evaluasi resiko. Dua ini tertuju ke pengambilan keputusan bisnis, yaitu ada investor, kreditor, manajer, analisis merger dan akuisisi, direktor, regulator, internal auditor, pekerja serikat pekerja atau serikat pekerja, dan lawyer. Framework analisis laporan keuangan, komponen dalam proses analisa bisnis. Business environment dibagi menjadi dua. Strategi analisisnya yaitu industri analisis dan strategi analisis. Industri analisis menuju ke accounting analisis dengan strategi analisis juga prospektif analisis. Financial analisis menjadi dua, profitability analisis dan resiko analisis. Menuju ke cost of capital estimate dan intrinsic value. Framework analisis laporan keuangan. Yang pertama, menilai lingkungan bisnis. Dua, membaca dan mempelajari laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Menilai kualitas laba, analisis laporan keuangan, dan memprediksi laba atau cash flow masa mendatang. Menilai lingkungan bisnis. Pertama, apa jenis kegiatan perusahaan? Yang kedua, strategi apa yang dilakukan perusahaan untuk menghasilkan laba? Perusahaan tersebut berada dalam bidang apa? Yang keempat, siapa pemain utama usaha tersebut? Yang kelima, siapakah pesaing utama perusahaan? Bagaimana hubungan antar perusahaan dengan konsumen dan supplier? Dan yang terakhir adalah bagaimana pengaruh perubahan ekonomi terhadap penjualan dan laba perusahaan. Analisis industri. Analisa potensi laba berdasarkan kondisi industri. Setiap industri memiliki profitabilitas yang berbeda tergantung dari keunggulan yang dimilikinya. Kompetisi industri dengan industri lainnya akan mempengaruhi profitabilitas industri. Kompetisi dalam industri akan mempengaruhi profitabilitas masing-masing perusahaan dalam industri. Struktur pasar dalam suatu industri menentukan apakah perusahaan dalam industri tersebut dapat memperoleh laba yang abnormal. Kondisi perekonomian mempengaruhi profitabilitas industri dan perusahaan. Aktivitas bisnis. Aktivitas bisnis dibagi menjadi dua, yaitu perencanaan dan tujuan. Di sini ada pricing atau sama dengan penentuan harga. Yang kedua strategi. Di sini adalah strategi perusahaan, promosi, proyeksi,
Proyeksi ini adalah proyeksi yang di perusahaan yang akan datang. Dan tantangan, opportunities, yaitu peluang, kinerja manajemen, distribusi, permintaan pasar, dan kompetisi. Faktor yang menentukan profitabilitas. Yang pertama, industri growth. Perkembangan industri. Faktor yang menentukan profitabilitas yang di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama, industri growth atau perkembangan industri dan sebagainya. Yang kedua, trade of new entrants. Hubungannya ini dengan distribusi akses atau relasi. Distribusi akses dan relasi perusahaan. Trade of substitute product. Produk ini hubungannya dengan persaingan harga. Bargaining power of buyer. Ini hubungannya dengan pembeli. Dan yang terakhir, bargaining power of supplier. Ini hubungannya dengan agen atau kulak barang. Analisis keuangan finansial atau financial analysis. Proses untuk mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja dengan menggunakan laporan keuangan. Analisis profitabilitas, evaluasi pengembalian, investasi, analisis resiko, evaluasi resiko dan kemampuan membayar, analisis arus kas, evaluasi sumber dan penggunaan dana. Ini dibagi menjadi 1, yaitu alat, ada 2, analisis rasio, analisis arus kas, untuk memunculkan resiko akuntansi. Prospective analysis, yang ada proses to forest future payoff, business environment dan strategi analisis, accounting analysis, financial analysis, intrinsic value. Aktivitas bisnis. Aktivitas bisnis bagi menjadi 2, itu aktivitas investasi, aktivitas pendanaan. Aktivitas investasi ada 2, yaitu pembelian sumber daya dan penjualan sumber daya. Dengan aktivitas pendanaan, yaitu pemilik equity dan non-pemilik atau liabilities. Investasi sama dengan pendanaan. Aktivitas bisnis itu ada 4. Aktivitas investasi, aktivitas perencanaan, aktivitas pendanaan, dan aktivitas operasi. Pendapatan dan biaya dari penyelenggaraan kegiatan produksi dan pemberian jasa. Laporan keuangan. Suatu laporan yang berisi informasi keuangan mengenai suatu badan usaha yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Laporan keuangan merupakan output dari proses akuntansi. Laporan posisi keuangan atau neraca. Statement of Financial Position atau balance sheet. Selanjutnya, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan modal, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan laporan keuangan dan aktivitas bisnis. Planning dibagi menjadi 3, investing, operation, dan financing. Investing dibagi menjadi 2, yaitu current dan non-current. Karena ada cash, account
receivable, inventories, marketable securities, dan non-current land, building, dan equipment, patent, dan investment. Ini operating dan ini financing. Informasi tambahan selain laporan keuangan. Diskusi manajemen atau MDA, laporan manajemen, laporan audit, tambahan penjelasan atas catatan LK, informasi tambahan, dan proxy statement. Sumber informasinya, laporan tahunan, laporan keberlanjutan, laporan realisasi anggaran, laporan kontrak manajemen dan key performance indikator, manajemen perusahaan, dan website. Akuntansi keuangan dan manajemen. Akuntansi ada dua, akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan, laporan keuangan dan pengungkapannya. Sedangkan akuntansi manajemen, rencana, anggaran, dan laporan kinerja unik. Akuntansi keuangan ada pemakai eksternal, yaitu investor, kreditor, supplier, pelanggan, dan lain-lain. Akuntansi manajemen ada pemakai internal, yaitu manajer untuk tujuan pengelolaan perusahaan. Proses penyediaan informasi. 1. Identifikasi stakeholder. Stakeholder menjadi internal dan eksternal. Internal yaitu pemilik, manajer, pegawai, dan yang eksternal ada pelanggan, kreditor, dan pemerintah. Kedua, ketahui kebutuhan informasi stakeholder. Yang ketiga, rancang sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan stakeholder. Yang keempat, catat data ekonomik dari aktivitas bisnis. Yang kelima, siapkan laporan akuntansi untuk stakeholder. Alur transaksi bisnis. 1. Persetujuan transaksi. Yang kedua, transaksi terjadi. Yang ketiga, dokumen disiapkan. Yang keempat, catat di jurnal. Yang kelima, posting ke buku besar. Dan yang terakhir, siapkan laporan keuangan. Proses akuntansi. Setelah melakukan identifikasi dan pengukuran item yang dicatat, langkah-langkah siklus akuntansi adalah sebagai berikut. Tahap 1, pencatatan. Tahap 2, posting dari jurnal ke buku besar. Tahap 3, membuat neraca saldo. Tahap 4, membuat jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan akun akrual dan akun penangguhan. Tahap 5, membuat neraca saldo. Tahap 6, membuat laporan keuangan. Tahap 7, membuat jurnal penutup akun nominal. Tahap 8, membuat neraca saldo setelah penutupan. Tahap 9, membuat jurnal pembalik atau opsional. Sistem akuntansi terdiri dari 3, itu akun-akun, kedua dicatat ke dalam jurnal, dan diposting ke buku besar. Sistem akuntansi itu mencatat transaksi dan kejadian lain, mengklasifikasikan item, meringkas dampaknya, melaporkan hasil ke dalam laporan keuangan. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.